6 hal yang akan kita bahas. Nah, pertama kita membahas remote Cisco real device-nya, kemudian remote Cisco pada Cisco Tracer atau versi virtualnya, kemudian perintah dasar Cisco, lalu service password yang seperti, kemudian kita mengonfigurasi IP address pada Cisco router, dan kemudian kita membahas perintah N. Nah, yang pertama adalah kita membahas remote Cisco real device. Ini adalah gambaran remote Cisco menggunakan real device atau yang versi realnya. Jadi ini adalah switch yang akan dihubungkan ke laptop ataupun PC menggunakan kabel konsol. Jadi ini kabel ini akan disambungkan ke laptop yang bagian sini, dan untuk bagian yang paling kecil ini dimasukkan ke sini. Nah, itu adalah remote Cisco real device-nya. Selanjutnya kita akan membahas juga versi virtualnya. Nah, selanjutnya adalah remote Cisco pada Cisco Packet Tracer. Jadi kita mencoba meremote Cisco ini menggunakan di Cisco Packet Tracer itu sendiri. Langsung ke sini. Nah, ini kita akan menggunakan switch. Kita masuk ke switch ini, kemudian gunakan yang ini, yang 2960, kemudian tambahkan juga satu PC. Nah, seperti ini. Kita kabel. Nah, di sini kita menggunakan kabel konsol. Ini kabel biru yang tadi ada di real device ini. Nah, yang ini adalah kabel konsol Cisco, dan kita klik, dan kita pilih yang konsol, kita hubungkan ke PC, kemudian RS232, klik. Nah, sudah jadi. Sekarang PC ini sudah meremote switch ini. Kita bisa melihatnya, klik dengan klik PC, kemudian desktop, dan masuk ke terminal ini. Ini kita oke saja. Nah, ini pertanda kalau switch ini sudah berhasil diremote oleh PC. Coba klik enter. Artinya kita sudah berhasil meremote switch menggunakan PC. Ada Cisco. Kita langsung saja ke sini. Nah, kita hapus saja ini. Nah, sudah. Kita membahas di seksinya saja. Di CLI. Oke, di sini kita mulai membahas dari tanda lebih besar ini. Nah, lebih besar ini artinya kita dalam mode user. Nah, jika kita ketikkan tanda tanya, maka kalian akan tahu komen apa saja yang bisa kita gunakan dalam mode user. Nah, oke. Ini adalah beberapa komen yang bisa digunakan dalam mode user. Nah, ini di sini Cisco ini ada 3 mode. Yang pertama mode user, yang kedua mode privilege, dan yang ketiga mode global. Nah, untuk memasuki mode privilege ini kita bisa menggunakan mode yang kedua. Ini ada mode privilege. Cara memasuki mode privilege yaitu dengan perintah enable seperti ini. Nah, untuk mode privilege ini lambangnya yaitu agar seperti ini. Kemudian mode privilege ini akan lebih banyak lagi komen yang bisa digunakan daripada mode user. Kita klik tanda tanya. Nah, dan ini ada more, kita memperlihatkan lebih banyak lagi komennya. Jika kita gunakan enter, maka akan menambah satu komen setelahnya. Tapi jika kita menggunakan spasi, maka akan lebih banyak lagi. Nah, lihat menambahkan beberapa komen. Kalau sebelumnya cuma satu seperti ini, kalau enter itu cuma menambahkan satu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mode global.
Cara untuk memasuki mode global kita gunakan perintah conf t. Nah, seperti ini. Kita sudah memasuki mode global. Nah, untuk mode global ini kurang lebih hampir mirip, namun ada tanda kurung yang tuliskan config di dalamnya. Kemudian tandanya pagar. Kita coba command apa lagi yang bisa digunakan, dan pastinya akan lebih banyak. Kita coba pasti. Nah, ini adalah command-command yang bisa digunakan dalam mode global. Kemudian jika ingin keluar, kita bisa gunakan perintah exit. Nah, kita kembali ke mode user. Jika kita ketik exit 2 kali, berikutnya adalah service password encryption. Jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi agar switch ini memiliki password dan aman. Jadi kita berusaha mengamankan switch ini. Kita klik saja switch, kemudian ke jalan. Oke. Nah, untuk menambahkan password ini kita bisa masuk ke mode global. Pertama kita masuk ke terlebih dahulu dan masuk ke global. Nah, ini untuk melakukan menambahkan password kita bisa klik enable password. Nah, kemudian passwordnya apa terserah. Nah, di sini 555 biar mudah. Nah, ini sudah. Jika sudah keluar, exit 2 kali. Nah, ketika kita akan memasuki mode privilege, maka hanya passwordnya baru saja kita buat. Kita coba. Nah, kemudian kita masukkan. Ketika memasang password ini tidak akan kelihatan angkanya, jadi kalian jangan khawatir. Ini saya sudah masukkan passwordnya. Nah, ini. Kemudian ada yang kedua, yaitu enable secret, atau kita bisa dibilang itu adalah password kedua, namun tidak diperlihatkan langsung. Jadi kita masuk ke mode global lagi. Nah, kemudian ketika enable ini. Untuk bertanya itu kemudian masukkan password yang ingin digunakan. Di sini misalnya Cisco. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti masuk ke mode privilege, kalian bisa gunakan yang password ini atau password yang angka tadi. Enter. Nah, kita exit lagi, kita coba. Jadi kita langsung masuk privilege. Enable. Nah, password ini kalian bisa gunakan password angka atau password huruf Cisco yang baru kita buat. Ini saya akan gunakan Cisco. Nah, kita langsung masuk. Kemudian kita coba show run. Nah, ini terlihat enable secret dan juga enable passwordnya. Untuk enable secret ini diblokir dari dilihatnya, dan untuk enable passwordnya ini masih terlihat. Kita mencoba membuat password. Enable password ini juga sama seperti ini, dia bisa dilihat atau rahasia. Ini password 55 ini akan saya ubah menjadi seperti ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi itu bisa gunakan perintah service, kemudian password encryption ini.
ini yang masih belum aman. Berikutnya kita melakukan konfigurasi IP address pada Cisco router. Video sebelumnya kita sudah konfigurasi IP address di router Cisco namun menggunakan config. Nah, kali ini kita menggunakan CLI. Pertama kita tambahkan PC dulu. Kira-kira 3 PC saja cukup. Nah, oke, kemudian switchnya cukup satu saja, dan terakhir adalah router. Ini gunakan yang 281. Dua kita letakkan di 2 dan 3 kita letakkan di sini. Dan tinggal kita sambungkan kabelnya. Oke. Nah, kita lakukan langsung konfigurasinya, masuk router, kemudian CLI. Ini misalnya pada di sini kita memberikan IP network 10.10.10.0, dan di sini IP-nya IP networknya yaitu 20.20.20.0, yang artinya router ini kita memberi 2 IP yaitu 10.10.10.1 dan juga 20.20.20.1. yang 20 itu mengarah ke sini, yang 10 mengarah ke sini. Dan untuk para PC ini, yang ini akan saya berikan 10.10.10.2 dan ini 10.10.10.3, dan sementara untuk ini yaitu 20.20.20.2. kita akan langsung saja konfigurasikan CLI. Nah, sini pertama-tama kita masuk ke enable, kemudian masuk ke konfigurasi global. Sini kita masuk pertama-tama ke interface yang mengarah switch ini, yaitu F00. Ini kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara perintah no shutdown. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluar ke interface yang sebelahnya, yaitu FA01. Dan masuk lagi ke interface 00. Interface 0 0. Ini kita masuk addressnya pada router interface 00 ini. Kita memasukkan 10.10.1. Nah, untuk subnet max-nya, jadi kalau private-nya itu 124, artinya 255.255.255.0. Masukkan saja. Nah, oke, selesai seperti ini. Kita keluar dan masuk ke interface yang satunya lagi, 01. Ini sudah tambahkan yaitu 20.20.20.1 dengan subnet max yang sama.
selesai. Sudah kalian IP-nya dengan cara perintah enter. Oke, tadi ada kesalahan di mana saya konfigurasinya yaitu 2.2.2.2 karena sudah saya ubah menjadi 1. Nah, di sini jika semua konfigurasinya pada router sudah selesai, tinggal kita konfigurasikan PC-nya. Pada PC 2 ini akan saya beri titik 2. Nah, ini kemudian PC 3 yaitu titik 3. PC 4 langsung. Ya maaf, untuk ini saya lupa isi, untuk spesinya juga nggak saya izin. Ini untuk videonya, ini juga lupa untuk mengisi. PC 2 juga sama. Ini juga sudah. Kemudian hilang konfigurasinya selesai, kita coba mengirim surat dari PC 2 langsung ke PC 4. Nanti kita coba lagi. Nah, berhasil. Coba dari PC 3 ke PC 4. Nah, berhasil. Oke, jadi konfigurasinya sudah berhasil. Nanti ada file seperti biasa. Apa? Nah, yang terakhir adalah perintahin. Perintahin ini sebenarnya berfungsi, akan saya contohkan saja. Gimana misalnya kita akan memasuki mode global. Nah, kita masuk ke interface itu A00. Di sini kita akan menggunakan perintah N, dan perintah N ini membuat kita kembali ke mode privilege. Nah, oke, jadi itu hanya untuk perintah N, hanya itu untuk perintah N. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.